Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini kita akan menghayati tema tugas utusan. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta Minje Mulikali. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu menghayati persekutuan denganmu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya 77 bait 1 bait 12 sampai dengan ayat 12 sampai dengan 16 yang kita akan baca silih ganti. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Jemaat dipersilakan duduk. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita pujikan Kidung Jemaat 462 bait yang pertama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan Alkitab kita yang akan kita baca di Maleakhi 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jika kita sudah menemukan Alkitab yang akan kita baca,
Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari satu dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, pada saat ini kami umat-Mu yang terhimpun dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga-keluarga kami, ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir menyertai memberkati kami, sehingga dalam keterbatasan dan kekurangan kami dimampukan untuk menghayati, mengerti, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kami ya Bapa bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri, silakan berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Maleakhi 3, 1-4 yang mengatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam bagi kita sekalian yang saat ini sedang beribadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan memahami sebuah tema tentang tugas utusan melalui Maleakhi 3 ayat 1-4. Nah, dalam dunia ini Bapak Ibu tentu kenal dengan istilah duta, ya. Kita kenal dengan istilah duta atau utusan. Nah, seorang utusan atau duta itu bertugas membawa pesan dari siapa yang ia wakili. Jika ia adalah duta, misalnya dia adalah duta narkoba, maka utusan ini harus bersih dari narkoba. Jika ia adalah utusan negara yang mewakili tugas negara, maka ia harus bertindak atas nama negara yang mengutusnya. Seorang utusan adalah perpanjangan tangan dari si pengutus dan membawa misi yang mengutus. Nah, bagian firman Tuhan Bapak Ibu hari ini berbicara tentang panggilan Nabi Maleakhi. Sesuai dengan namanya, Maleakhi artinya adalah utusanku. Nah, Tuhan memberikan nama ini untuk Maleakhi bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi supaya ia menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir yang melayani dalam perjanjian lama. Dan setelah Nabi Maleakhi, maka ada 400 tahun masa Allah diam
dan tidak mengutus nabinya. Baru kemudian muncullah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir Perjanjian Lama dan juga nabi terakhir dalam Perjanjian Lama. Nah, setelah Bapak Ibu, setelah pembuangan, Allah mengutus nabi-nabinya dan salah satunya adalah Maleakhi. Dan Maleakhi menggambarkan keadaan Yehuda setelah masa pembuangan. Pada masa itu Yehuda sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Para imam menyalahgunakan kekuasaan yang mereka terima. Para imam ini melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak patut dilakukan oleh para imam, seperti korupsi dan melakukan ketidakadilan serta penindasan. Nah, mereka berpendapat bahwa umat akhirnya berpendapat bahwa tidak ada gunanya beribadah kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat diteladani. Para imam hanya pandai berkoar-koar di atas mimbar, melarang ini dan itu, tidak boleh begini dan begitu, tetapi mereka sendiri melakukan apa yang mereka larang. Mereka hidup dengan kepura-puraan. Hidup mereka penuh dengan kepalsuan, sebab kualitas iman mereka sudah cacat. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan zina, mereka melakukan saksi dusta, menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu ditindas oleh mereka. Dan mereka tidak takut kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa bukan hanya kualitas persembahan yang dipersoalkan oleh Maleakhi, tapi juga menyangkut perilaku hidup sehari-hari mereka. Nah, orang-orang banyak menjadi sinis. Jadi umat Tuhan, umat Yehuda menjadi sinis. Mereka meragukan kasih dan janji-janji Allah. Mereka menyaksikan ketidakadilannya, mereka tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan itu berguna. Nah, seiring dengan memudarnya iman, maka ibadah yang mereka lakukan kepada Allah juga ibadah yang palsu. Mereka acuh tak acuh terhadap tuntunan hukum Taurat. Para imam mempersembahkan korban tetapi bukan korban yang terbaik. Bangsa Yehuda melakukan perkawinan campur dengan perempuan-perempuan lain dan meninggalkan istri mereka yang mula-mula. Itu kita bisa lihat perbandingan di pasal 2 ayat 10 sampai 16. Jadi ada begitu banyak Bapak Ibu kesalahan yang mereka lakukan, ada begitu banyak dosa yang mereka perbuat. Integritas dari imam-imam dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana melayani Tuhan dan menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupannya menjadi pembahasan yang menonjol dalam kitab Maleakhi ini. Nah, Nabi Maleakhi Bapak Ibu menyampaikan peringatan kepada Israel akan kepastian hukuman Allah karena dosa yang mereka lakukan. Dalam pasal 2 ayat 17 diceritakan bahwa umat bertanya dengan nada sinis, di manakah Allah yang menghukum? Nah, pertanyaan ini langsung dijawab ya di ayat yang pertama dikatakan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Nah, kedatangan Tuhan dipersiapkan oleh seorang utusan yang oleh Yesus Kristus diidentikan dengan Yohanes Pembaptis. Itu kita bisa baca di Matius 11 ayat 10. Nah, Bapak Ibu, Maleakhi memperhadapkan para imam dan umat dengan panggilan kenabian agar mereka segera bertobat sebelum Allah datang tiba-tiba untuk menghukum mereka. Karena itu tindakan pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah datang ke dalam dunia ini
Dan di dalam Maleakhi 3 ayat 1-4 dikatakan bahwa perbaikan yang sempurna bagi Israel hanya bisa terjadi jika Tuhan yang datang sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki kerusakan para imam. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki kehidupan mereka yang rusak, baik secara spiritual, moral, dan ekonomi mereka. Tetapi sebelum dia datang, dia akan mengirim utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Tuhan Allah datang membawa pengharapan bagi umat. Hal ini dapat dipahami dari penekanan yang mau dikemukakan dalam perikop kita, bahwa hari kedatangan Tuhan itu sangat dahsyat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan menghadapinya. Hari Tuhan yang dahsyat itu menurut Nabi Maleakhi akan menampilkan sikap Allah yang bertindak seperti tukang pemurni emas yang memurnikan logam-logam seperti emas dan perak dengan panas yang tinggi, agar segala kotoran yang melekat akan hilang dan melebur. Dia bertindak seperti penatu yang menghilangkan semua noda yang melekat pada pakaian dengan sabun. Itu di ayat 2-3. Dengan tindakan penghakiman yang begitu keras dan tegas, umat Allah akan dibersihkan dari dosa mereka. Tetapi Bapak Ibu, persoalannya, apakah mereka siap untuk dimurnikan dan dibersihkan? Dan satu-satunya syarat ialah manusia harus mengakui terlebih dahulu akan kecemaran dan kekotorannya. Mereka harus mengakui dulu bahwa mereka sudah cemar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapkanlah hati kita dengan pertobatan yang total. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Tetaplah berbuat baik, jangan menyalahgunakan kebebasan. Hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan jangan pernah mengabaikan firman Tuhan yang selalu diserukan untuk pertobatan kita. Melainkan lakukanlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan ini juga berpesan bagi kita untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran kita dari tindakan-tindakan dari hal-hal yang kotor, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah ini kita juga diajak untuk merenungkan bahwa kita ini siapa sehingga Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, bahwa Allah mau membersihkan dosa-dosa kita. Karena itu ketika kita diproses oleh Tuhan melalui jalan pertobatan, ya, pemurnian itu artinya kita juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam minggu-minggu Prapaskah kita diminta untuk mengintrospeksi diri kita, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Waktu yang Tuhan beri saat ini bagi kita harus menjadi kesempatan bagi kita untuk memeriksa diri kita. Sudah sejauh mana kehidupan kita berkenan kepadanya? Sudahkah kita juga menjalankan tugas kita sebagai utusan Allah? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan yang layak di hadapannya? Sudahkah kita juga menjaga kemurnian hidup kita sebagaimana khotbah-khotbah yang kita sampaikan? Sebab apa yang diucapkan dari mimbar perlu diuji dalam kehidupan yang nyata. Tidak mudah memang, tapi harus. Jika kita mau membawa umat pada pertumbuhan rohani yang baik, maka para imamnya, para pelayannya, para pelayan Tuhan harus terlebih dahulu rohaninya itu bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu, mari wartakan kebenaran firman Tuhan lewat kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin.
kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Bapa yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan ini. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan, bahkan tidak pernah habis kami timba. Karena itu kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sungguh Bapa, bahwa Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami ya Bapa untuk memulai kehidupan yang baru. Biarlah dalam waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bisa mempergunakan dengan baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, sehingga ketika Tuhan datang kami didapati tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk bagian firman-Mu pada saat ini, dan biarlah ya Bapa Engkau terus mengajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa di sorga jika selama ini kami begitu banyak dosa-dosa yang kami perbuat. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Bapa. Dan biarlah anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami sambut dengan penuh sukacita. Sertai berkati kami ya Bapa sebagai jemaat-Mu saat ini dimanapun kami berada. Mungkin saat ini kami beribadah bersama dengan keluarga kami, atau kami beribadah seorang diri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dalam lorong-lorong rumah sakit, dalam tempat-tempat yang sepi, dalam perjalanan, bahkan mungkin dalam lorong-lorong penjara. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, bahwa apapun, seberat apapun sakit penyakit yang kami alami saat ini, kuasa-Mu lebih besar dari segala penyakit yang kami hadapi, yang saudara-saudara kami derita saat ini. Begitu juga ya Bapa, apapun dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat oleh saudara-saudara kami, kasih-Mu Tuhan lebih besar dari segala dosa yang telah diperbuat. Karena itu dalam kasih-Mu ya Bapa, Engkau datang menyelamatkan mereka. Dalam kasih-Mu ya Bapa, Engkau datang melawat mereka dan memberikan kepastian pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Sertai berkati mereka. Kami berdoa bagi GPIB Bukit Kasih Surabaya, biarlah kasih Tuhan menyertai memberkati setiap pelayanan yang kami persembahkan bagi-Mu, biarlah berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Sertai berkati kami yang terlibat dalam ibadah ini, pemandu lagu organis, dan juga bagi penatua diaken yang bertugas pada saat ini, biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati kami semua ya Bapa, sehingga kemurahan kasih-Mu kami bisa menikmati dalam keadaan yang baik. Karena itu ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta ibadah keluarga hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Jemaat di Bukit Kasih, Surabaya. Presbiter yang bertugas dan pelayan firman pada malam hari ini mengucapkan terima kasih, dan untuk organis pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 15 Maret 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan mari berdiri. Pulanglah di dalam kehidupanmu, dan kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Sorgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya engkau dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman.
Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.